Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan, guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa kembali Amanginang Kadongan bersama saya Pendeta Yong Silaban di video sharing sermon singkat persiapan khotbah sekolah minggu. Ya, salam sehat, salam sukacita. Jangan lupa mempersiapkan buku ND sekolah minggu, agenda sekolah minggu, Alkitab dan hal-hal yang lain yang menunjang pelayanan kita. Ya, persiapan khotbah sekolah minggu tanggal 7 November 2021, Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang pertama, kita sudah memasuki awal bulan, jangan lupa agar anak-anak kita itu menghafal ayat bulanan dan ayat hafalan. Nah, Kadongan, apa yang boleh kita sampaikan kepada anak-anak dari teks ini? Mungkin sekali anak-anak belum memahami dengan baik, belum mengerti betul apa yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, ibadah yang sejati. Namun bukan berarti kita tidak boleh menjelaskannya kepada mereka. Menurut saya, Bapak Ibu, kawan-kawan, ya, bagaimana menjelaskan kepada anak-anak apa yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup dan ibadah yang sejati. Nah, jawabannya ada di ayat 2, ya. Jawabannya ada di ayat 2, yaitu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Nah, itu. Maka mari kita ajarkan, mari kita ajak anak-anak kita itu sejak dari kecil agar menggunakan tubuhnya untuk hal-hal yang baik, ya. Ini menurut saya, ya, menggunakan tubuhnya untuk hal-hal yang baik. Tangannya untuk memberi menolong, ya, mulutnya untuk mengucapkan hal-hal yang baik, untuk berdoa, matanya untuk melihat hal-hal yang baik, kakinya melangkah ke arah yang baik, ya, ke jalan yang baik juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kawan-kawan, ya, ini juga perlu kita ajarkan mulai sejak dari dini, ya, apa yang baik, ya, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya. Kita fokus kepada apa yang baik. Ya. Di perubahan zaman ini, ya, yang serba cepat dan tak bisa diprediksi, perubahan sikap juga ikut berubah, ya, tak bisa diprediksi. Nah, cenderung saat ini orang-orang memiliki pemahaman, ya, jangan melarang anak-anak. Nah, gitu, ya, taksiora dana nenek, ya. Ini pemahaman yang kurang pas, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Kalau tidak sejak dari dini kita mengajarkan anak-anak kita itu apa yang baik dan yang tidak baik, mana yang tidak boleh, ya, kapan lagi? Ya, nggak mungkin toh kita biarkan misalnya di kereta api mungkin, ya, di mobil, di bus, ya, ada orang tua di kiri kanan dan ada anak-anak yang tidur-tiduran tapi kakinya dibikin ke atas mengarah kepada kepala orang tua itu. Apa kita akan biarkan itu? Tentu tidak, ya. Justru kalau dibiarkan bahaya. Nah, itu. Nah, jadi kembali ke yang pertama tadi, agar menggunakan tubuhnya untuk hal-hal yang baik, ya. Sejak dari kecil kita harus ajarkan anak-anak itu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, ya. Mengajarkan begitu, ya. Mengajarkan kepada mereka agar senantiasa memiliki sopan santun, hormat kepada orang tua, dan
taat kepada perintah orang tua juga. Jadi mulai sejak dini, anak-anak itu kita harus ajarkan untuk memahami mana yang baik, mana yang tidak baik. Tadi contoh yang saya katakan itu hanya contoh sederhana yang saya perhatikan akhir-akhir ini. Ya, nggak mungkin saya sebagai seorang pendeta membiarkan anak-anak saya berkeliaran di gereja. Ya, itu tidak bagus juga. Ya, masa saya biarkan anak-anak saya lari-lari ke sana ke sini pada saat ibadah, begitu. Nah, kalau dilarang hal seperti itu, banyak orang beranggapan justru seakan-akan kita melarang anak-anak datang ke gereja. Tidak, kita tidak melarang anak-anak ke gereja. Justru gereja harus terbuka kepada anak-anak. Tetapi membedakan mana yang baik dan tidak, boleh dan tidak boleh, sopan dan tidak sopan, pantas dan tidak pantas, itu dari dini harus kita ajarkan. Maka dengan demikian, ya mudah-mudahan anak-anak memahami ibadah yang sejati itu apa, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup itu apa. Ya, demikian beberapa hal, ya, penjelasan singkat. Demikian beberapa hal penjelasan singkat yang boleh saya sampaikan kepada kita untuk kita ajarkan di gereja kita masing-masing, Bapak Saudara-saudara. Ya. Selamat melayani, tetap semangat. Kita ingat prinsip kita, melayani sekolah minggu adalah keputusanku, melayani Tuhan adalah kewajibanku. Stay prokes, tetap tersenyum, dan ya buku yang di sekolah minggu nomor 190 juga boleh kita ajarkan, ya, kita nyanyikan pada saat mengajar. Tuhan Yesus memberkati. Salam Sunedesis. God bless you non-stop.